Wa yakunu zalikal mukhtasar fi ghayatil ikhtisari, dan mukhtasar tersebut sangat ringkas, ay binisbati ila atwala minhu, yaitu dengan menisbatkan kepada sesuatu yang lebih panjang daripada mukhtasar tersebut. Maka mukhtasar tersebut sangat ringkas. Wa ghayatu syai'i ma'naha tarattubul asari ala zalika syai'i, dan ghayahnya sesuatu artinya adalah suatu efek daripada sesuatu yang lain, dia menjadi akibat terhadap sesuatu yang lain tersebut. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, ghayatul bai'i sahihi hilul intifa'i bil mabi'i. Efek daripada jual beli yang sah adalah halalnya mengambil manfaat terhadap barang yang diperjualbelikan. Wa ghayatus salati sahihati ijza'uha, dan efek salat yang sah adalah pembalasan, pengimbalan terhadap salat tersebut. Wa fi nihayatil ijazi, dan mukhtasarnya, ringkasannya di dalam ilmu fikih yang beliau karang itu sangat ringkas, tetapi ntar ada perbedaan antara ghayatul ikhtisar dan nihayatul ijaz. Ijaz ini bimusannatin tahtiyatin ba'dal hamzati, dengan 2 titik yang berada di bawah, jadi memakai ya. Ba'dal hamzati, setelah hamzah, jadi ijaz begitu. Ai al-qisari, ijaz itu artinya adalah qisar, pendek, ringkas. Wa zahiru kalamihi, dan perkataan beliau tampaknya taghayyuru lafzayil ikhtisari wal ijazi, menyebutkan atau menunjukkan adanya perbedaan antara 2 lafaz, yaitu antara ikhtisar dan ijaz, wal ghayah wa nihayah, dan antara lafaz ghayah dan nihayah. Wa huwa kadzalika, dan lafaz ghayah dan nihayah itu seperti ikhtisar dan ijaz, ada perbedaan juga. Fal ikhtisaru hazfu ardil karami, adapun ikhtisar itu artinya adalah hazfu ardil karami, menghilangkan lebarnya perkataan. Wal ijazu hazfu tulihi, sedangkan ijaz itu artinya adalah menghilangkan panjangnya perkataan. Kama qalahu Ibnul Mulaqqini fi isyaratihi an ba'dihim, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnul Mulaqqin di dalam kitab isyarahnya, yang beliau itu menukil daripada sebagian ulama. Wa qad ulima mimma taqarrara al-farqu bainal ghayati wan nihayati, dan sungguh telah diketahui dari apa yang telah menjadi ketetapan, yaitu berupa perbedaan, berupa pembahasan terkait perbedaan antara ghayah dan nihayah. Kalau ghayah itu untuk ikhtisar, tetapi kalau nihayah itu untuk ijaz. Yaqrubu liwuduhi ibaratihi 'ala al-muta'allimi. Nanti di tanbih ini dijelaskan memang yaqrubu bukan yuqribu. Ya-nya memakai fathah. Tanbihun harful mudhara'ati fil fi'laini maftuhun itu. Yaqrubu di dalam teks yang lain ay yashulu. Dekat itu maksudnya adalah mudah. Halal muta'allimi, bagi pelajar. Pelajar al-mubtadi'i, yang mubtadi', yang pemula. Kenapa mudah? Liwuduhi ibaratihi, karena ibarahnya jelas. Karena kalimat-kalimat yang beliau pakai itu jelas bagi pemula. Maka kitabnya beliau ini mudah untuk pemula. Fita'alumi, yang pemulanya itu di dalam belajar, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Yang pemulanya itu belajarnya nggak bisa banyak-banyak, nggak terlalu rajin. Jadi belajarnya cuman standarnya sedikit demi sedikit. Nah, ini mudah bagi mereka. Apa yang mudah? Darsuhu, mempelajarinya. Ai
ay bisabab ikhtisarihi wa uzubati alfazihi, yaitu sebab ikhtisar, sebab ringkasnya mukhtasar beliau dan mudahnya lafaz-lafaz mukhtasar beliau. Uzubah itu artinya tawar atau segar, maksudnya mudah. Wa yasulu ayyatayassaru 'alal mubtadi'i ay fi talabil fiqhi hifzuhu, dan mudah menghafalnya. Yasulu itu sinonimnya adalah yatayassaru. Yasulu ayyatayassaru 'alal mubtadi'i, mudah bagi siapa? Bagi pemula. Ay fi talabil fiqhi, yaitu adalah pemula di dalam mempelajari fikih. Hifzuhu, mudah menghafalnya. Han zahri ghaibin, di permukaan hati. Lima marra anil khalili, sebab apa yang telah lewat, sebab ungkapan yang telah lewat yang dinukil dari Imam Khalil, pencipta ilmu arud. Innal kalama yukhtasaru liyuhfaza, sesungguhnya, kata beliau nih, kata Imam Khalil, sesungguhnya sebuah perkataan itu diringkas liyuhfaza, agar bisa dihafal, untuk dihafal, agar bisa dihafal. Kalau kepanjangan sulit untuk menghafalnya, bisa tetapi sulit. Tanbihun, tanbih, harful mudhara'ati fil fi'laini maftuhun, huruf mudhara'ah di dalam dua fi'il tersebut, yaitu yaqrubu dan yasulu, itu difathahkan. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an uksira fihi minat taqsimati, dan juga sebagian teman-teman telah meminta kepadaku agar aku memperbanyak di dalam mukhtasar ini. Memperbanyak apa? Memperbanyak pembagian-pembagian. Lima yuhtaju, ini lebih tepatnya lima yahtaju ila taqsimihi minal ahkamil fiqhiyatil atiyati, terhadap hukum-hukum fikih yang akan datang yang membutuhkan kepada pembagian. Kama fil miyahi wa ghairiha mimma sata'rifuhu, sebagaimana hukum-hukum di dalam air dan selainnya yang merupakan sesuatu yang akan engkau ketahui. Wa min hasri ay dhabtil khisalil wajibati wal mandubati, dan juga agar mereka meminta kepadaku agar aku membuat kitab ini mencakup perkara-perkara yang wajib dan sunnah, agar aku memperbanyak di dalam kitab ini perkara-perkara yang wajib dan sunnah, mencakup perkara-perkara yang wajib dan sunnah. Fa'ajabtuhu ay asaila ila zalika, maka aku mengkabulkan dia, yaitu asail, orang yang meminta, ila zalika, terhadap hal tersebut, ay ila tasnifi mukhtasarin bil kaifiyatil matrubati, yaitu kepada penyusunan suatu ringkasan dengan bentuk model yang diminta. Wa qawluhu taliban halun min dhamiril fa'ili, dan perkataan Imam Abi Syuja taliban, yaitu seraya meminta, itu merupakan hal yang berbentuk dhamir fa'il. Artinya adalah ay muridan, yaitu berkeinginan atau bertujuan, artinya meminta. Lisawabi, kepada pahala, meminta pahala. Ay al-jazai minallahi ta'ala hala tasnifi hadzal mukhtasari. Sawab itu artinya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas penyusunan ringkasan ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Jika seorang manusia telah meninggal, maka telah terputuslah amal-amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat untuknya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Wa qawluhu raghiban, dan perkataan Imam Abi Syuja raghiban, halun aidan mimma zakira atau mimma zukira, merupakan hal juga yang berbentuk atau yang berupa sesuatu yang telah disebutkan. Maksudnya berupa dhamir fa'il juga. Ay multajian, arti raghiban adalah multajian, berharap, ilallahi, kepada Allah subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha agung, fili'anati,
meminta kepada Allah di dalam hal apa? Di dalam hal pertolongan, memberikan pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala min fadlihi, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ala husuli taufiki, untuk didapatkannya suatu taufik, agar mendapatkan taufik. Allazi huwa khalqu qudratit ta'ati fil abdi, yang mana taufik itu adalah penciptaan kemampuan untuk melakukan ketaatan pada seorang hamba. Liswabi, taufik kepada apa? Kepada kebenaran. Allazi huwa diddul khata'i, yang mana kebenaran itu adalah kebalikan daripada kesalahan. Bi ayyuqaddirani hala itmamihi kama aqdarani hala ibtidaihi. Taufiknya dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala itu membuat aku mampu di dalam menyempurnakan Mukhtasar ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku kemampuan di dalam membuat Mukhtasar ini. Fa innahu karimun jawadun la yaruddu man sa'alahu wa atamada alaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan, lagi Maha pengasih, Maha pemurah, jawad, Maha pemberi maksudnya. La yaruddu, dia tidak akan menolak, man sa'alahu, orang yang meminta kepadanya, wa atamada alaihi, dan dia tidak akan menolak orang yang bertumpu, yang bersandar kepadanya. Innahu subhanahu wa ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun ay qadirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dia kehendaki itu Maha mampu. Wal qudratu, dan qudrah adalah sifatun tu'asiru fi syai'in inda ta'alluqiha bihi. Adalah sifat yang bisa memberikan efek terhadap sesuatu ketika mengkaitkan sifat tersebut terhadap sesuatu tersebut. Wa ya ihdas sifati samaniyatil qadimati sabitati inda ahli sunnati. Qudrah merupakan salah satu sifat yang 8 yang bersifat qadim, yang ditetapkan menurut kalangan ahlu sunnah. Allati hiya sifatu zatil qadimil muqaddasi, yang mana qudrah itu merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, sifat zat yang disifati dengan sifat qadim dan juga disifati dengan sifat muqaddas. Muqaddim itu artinya terdahulu, al-muqaddas artinya disucikan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala bi ibadihi jam'u abdin, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap hamba-hambanya, ibad itu merupakan jamak dari kata abdin. Wa huwa kama qala Ibnu Sidah fil Muhkami. Abd itu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Sidah di dalam kitab Al-Muhkam, al-insanu hurran kana aw raqiqan. Abd adalah manusia, baik yang merdeka ataupun yang budak. Faqad du'iya sallallahu alaihi wasallam bizalika fi asyrafil mawatini. Karena sungguh telah dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut, yaitu dengan panggilan abd, hamba, fi asyrafil mawatini, di dalam tempat-tempat yang sangat mulia. Kalhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi, segala puji adalah milik Allah, yang mana Allah itu adalah zat anzala 'ala 'abdihil kitaba, yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Nah, hambanya di sini adalah Nabi Muhammad maksudnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, segala puji untuk zat yang telah menjalankan seorang hambanya di malam hari.